Kenapa kau mesti curiga pada mereka? Barangkali saja maksud mereka baik. Kali ini Kokor Film akan menceritakan alur dari film Si Rawing Pilih Tanding. Awal cerita di suatu malam beberapa orang rampok hendak menggarap sebuah rumah di perkampungan. Terlihat seperti seorang wanita sedang tertidur pulas. Para rampok itu pun mendekati dan terlihat bernafsu untuk menyergap wanita yang sedang tertidur. Tapi tiba-tiba wanita itu berbalik menyerang dan ternyata ia adalah seorang lelaki tua yang menyamar menjadi seorang wanita. Para rampok itu pun menyerang balik, namun nampaknya sang pria tua itu mahir memainkan jurus-jurus kanuragan. Sehingga para rampok itu terkapar. Sementara di luar seorang pemuda yang bernama Rawing sedang bersiap menghadapi para rampok yang lainnya. Rupanya pria tua itu adalah guru dari si Rawing yang bernama Ki Debleng. Malam itu keduanya mampu membuat para rampok lari kocar-kacir. Kabar kekalahan para rampok itu terdengar sampai ke telinga ketua komplotan mereka yang bernama Gempar. Perlu penonton ketahui Gempar punya dendam kepada Rawing, karena ayahnya mati di tangan Rawing dan Gempar bermaksud balas dendam. Dan benar saja besok malamnya Gempar mendatangi tempat tinggal Ki Debleng. Saat itu Rawing sedang berduaan dengan Kartika, anak dari Ki Debleng. Kedatangan Gempar bermaksud ingin menantang Rawing untuk datang ke padepokan macan liar milik Gempar. Sementara di tempat lain, Kartika yang sedang tertidur di kamarnya tiba-tiba ada yang membekap mulutnya. Kartika kaget ketika membuka mata ia melihat Rawing di hadapannya. Ia langsung memeluk dan bergumul di kedinginan malam. Beberapa saat kemudian ketika Rawing sudah membereskan urusannya dengan Gempar, Rawing masuk ke kamar Kartika dan Kartika menawarkan mantap-mantap karena ia merasa Rawing masih merasa kurang. Masa Akang lupa? Atau masih kurang barangkali? Rawing merasa aneh, ia pun mendekati jendela yang terbuka. Di situ ia melihat sobekan kain yang tersangkut di jendela. Ia pun sudah menyangka bahwa yang mengauli Kartika adalah Komara, seorang kaki tangan dari Gempar. Karena hanya dialah yang mempunyai ilmu sirap sejenis ilmu hipnotis yang bisa mengelabui orang yang ada di hadapannya. Keesokan harinya Rawing dan Ki Debleng pergi ke perguruan macan liar hendak memenuhi tantangan dari Gempar dan menyelamatkan Saraswati, pacar si Rawing yang pernah diculik oleh ayahnya Gempar. Namun di perjalanan Rawing dihadang oleh beberapa anak buahnya. Bahkan mereka berdua hampir kena racun dari Komara dan anak buahnya Gempar. Rawing yang geram kepada Komara yang telah menodai kesucian Kartika. Ia bertarung melawan Komara hingga Komara pun mengalami kekalahan. Rawing berhasil menyelamatkan Saraswati, namun Gempar tiba-tiba muncul memberitahu bahwa baju yang dikenakan Saraswati sudah diberi racun. Siapa yang memegangnya tubuhnya akan kering dan tulangnya akan remuk. Dalam keadaan tubuhnya yang terkena racun, Rawing menghadapi anak buah Gempar, tapi dia masih bisa bertahan dan bisa mengalahkannya. Kemudian muncul seorang pria tua yang rupanya dialah peramu racun kepercayaan Gempar. Ki Debleng yang sudah tiba di tempat itu melarang Rawing untuk melawan pria tua itu karena nanti bisa membuat racun di tubuh Rawing semakin bereaksi. Pertarungan pun terjadi antara Ki Debleng melawan pria tua ahli racun.
Walau agak terdesak, Kidebleng berhasil membuat tubuh pria tua itu hancur setelah ia memasukkan sebuah benda berbentuk bola ke mulut si tua bangsat itu. Kidebleng pun mendapatkan penawar racun dan memberikannya ke Rawing. Setelah tubuhnya pulih dari racun, Rawing pun bisa menghadapi Gempar dan mengalahkannya.